Mari kita persiapkan hati kita, mari kita bersaat teduh. Kita ada di sini itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita percaya Roh Kudus yang selalu memimpin kita dalam setiap langkah kita. Mari bersama dengan segenap hati kita mampiri hadirat Tuhan. Mari buka hati kita untuk menerima jamahannya Tuhan. Kau
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anakmu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan dengarkan KOR Remaja HKBP Mampang Perapatan.
Pembacaan firman Tuhan. Epistel kita di Natal Naposo Bulu HKBP Mampang Perapatan terambil dari kitab Mazmur 96 ayat 1 sampai 9. Kita baca responsor ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memelihara dalam hatinya. Amin. Kita akan mendengarkan Kor Ina Deborah HKBP Mampang Perapatan.
Ya, biarlah setiap firman Tuhan yang boleh kita ucapkan dapat kita ingat selalu dan dapat kita praktekkan dalam setiap kehidupan kita. Begitu indah dan besar ciptaan Tuhan, akan dunia ini. Mari kita bersama memuji Tuhan, ya Tuhan ku hatiku sungguh. Ya Allahku, hatiku sungguh heran melihat ciptaanmu yang besar di jagat raya, bintang gemerlapan memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Di ladang di radaran pohon tombak, marenepi dong tung macai sonang, pun suni dolong sungai dohot rurang, mamarintahon sama Tuhan. Marene ang Tuhan memuji-Mu, sangat roho. Marene ang Tuhan memuji-Mu, sangat roho. Tuhan Allah adalah Raja yang Maha Kuasa. Ia menciptakan langit, bumi, serta seluruh alam semesta. Cakrawala yang luas dan elok, gunung-gunung yang menjulang tinggi, burung-burung yang berkicau dengan merdu. Semuanya menunjukkan keindahan hasil karya tangan Tuhan Allah. Bagaimanakah semua ini bisa terjadi? Mari kita dengarkan liturgi pertama. Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Kejadian 1 ayat 14 sampai 15. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada kepala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Mazmur 33 ayat 8 sampai 9. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya terjadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. 2 Korintus 4 ayat 4 sampai 6, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan,
dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kita semua percaya di sini kalau Allah begitu mengasihi kita. Salah satu bukti kasihnya adalah Ia merelakan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia ini supaya kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Ia rela disalibkan bagi setiap kita. Ia rela menderita bagi kita semua. Karena kasih-Nya begitu besar untuk kita semua. Mari bersama kita angkat pujian. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, membawa keselamatan untuk manusia. Berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa pembunuhan, perampokan, kejahatan, hawa nafsu, kedegilan, ketidakadilan, pelanggaran telah merusak akhlak manusia, bahkan persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana dosa menggoda hidup manusia? Mari kita dengarkan liturgi kedua.
Yesaya 9 ayat 1 sampai 4. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Yesaya 60 ayat 1 sampai 4. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu dan raja-raja datang kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling, mereka datang berhimpun kepadamu. Anakmu laki-laki dari jauh dan anakmu perempuan digendong. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Naposo Bulung HKBP Ancol Podomoro.
untuk Tuhan yang telah lahir ke dunia, yang menjadi pendamai bagi kita semua, hingga kita sekarang menjadi anaknya. Mari bersama kita beritakan kelahiran Sang Juru Selamat, kelahiran Sang Penebus yang membawa damai akan setiap kita. Mari kita serukan damai itu, kabar damai yang memberi kita sukacita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri sambil bertepuk tangan, mari kita beritakan. Hai, beritakan di gunung, di lembah dan di mana juga. Hai, beritakan di gunung, tak lahir penebus. Malaikat surga datang dengan cahaya terang, mengapakan gembala di ladang Efrata. Hai, beritakan di gunung, di lembah dan di mana juga. Hai, beritakan di gunung, telah lahir penebus. Mari kita dengan sukacita lagi, kita beritakan kabar baiknya. Go tell it on the mountain, go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, that Jesus Christ is born. While shepherds gather watching, our silence lost by night, behold throughout the heavens there shone a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, that Jesus Christ is born. Terima kasih, jemaat boleh dipersilakan duduk. Kini Juru Selamat telah lahir ke dunia di kandang domba. Itulah tanda kesederhanaan Allah. Para ahli datang untuk menyembah Yesus. Mari kita dengarkan liturgi ketiga. Lukas 2 ayat 1 dan 5. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6 sampai dengan 9. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Lukas 2 ayat 13 dan 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu
Sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Mengundang maju ke depan kepada Pendeta Suryani Ida Sete, perwakilan Dewan Koinonia Amang Daniel Siagian, Ketua Naposo Bulung HKBP Mampang Hana Huta Barat, Ketua Natal Naposo Bulung HKBP Mampang Jonathan Ambarita, perwakilan orang tua Naposo Bulung Nyonya Simamora Boru Sihombing. Kami persilakan untuk maju ke depan. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world, its in a narrow pining, till he appeared and the storm felt his word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder break a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine, oh night divine. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri.
Kudus. Sunyi saja Mari kita angkat lilin kita nyanyikan Dengani Borninai. Dengani Borninai Ujurung Yesusi Jemaat dipersilakan duduk dan boleh mematikan lilinnya. Sesungguhnya segala penderitaan dan kesengsaraan akan berlalu jika Tuhan Allah bersama kita. Namun, melalui inisiatif Tuhan sendiri, janji Tuhan Allah diberitakan. Tuhan Allah, Bapa di surga, akan menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Ia memberi pengharapan kepada dunia dan siapa saja yang percaya kepadanya. 1 Yohanes 2 ayat 8 sampai 11. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. 1 Tesalonika 5 ayat 5 sampai 6. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Lukas 2 ayat 25 sampai 28. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya
sambil memuji Allah. Katanya, Lukas 2 ayat 29 sampai 32. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Sebelum memasuki firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Tuhan datang ke dunia ini karena Tuhan mau kita dekat dengan Dia. Biarlah kita semua yang ada di sini memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Mari berikan kita untuk menjadi penyembah-Nya. Mari bersama kita naikkan pujian ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dari awal, mari kita naikkan dengan iman. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku tersagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik, supaya hidup kita ada di dalamnya. Mari kita angkat pujian ini. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas khotbah untuk kita di perayaan Natal Naposo hari ini tertulis di Yesaya 40 ayat 9 sampai 10, dan ini menjadi tema perayaan Natal kita di malam hari ini. Demikian bunyinya: Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Demikian nats khotbah untuk kita hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap saya menghadiri perayaan Natal Naposo, saya selalu terkenang dengan di waktu masa muda. Saya sekarang masih muda sih, tapi saya juga pernah mengalami masa-masa yang seperti Anda. Ada suatu waktu bagi Naposo, bagi kami yang ditunggu-tunggu, dan ini menyukakan hati, yaitu pada saat perayaan Natal Naposo. Karena pada perayaan Natal Naposo, apalagi kalau perayaan Natal anak SMA, itu biasanya diadakan malam minggu, dan yang diundang adalah sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita, termasuk anak-anak STM. Itu selalu berhubungan, kalau istilah sekarang SMK. Jadi dulu itu kalau anak SMK itu pasti banyak cowok, rata-rata cowok lah. Jadi kalau pas Natal itu sering terjadi yang namanya Martina. Tahu kepanjangan Martina? Marhale Tiki Natal. Itulah dia. Jadi kan sudah pada kumpul semua. Ini juga jangan-jangan ada nanti yang Martina itu, ya kan? Nggak apa-apa juga sih, ya kan? Kalau yang namanya Naposo itu masa-masa indah, masa muda sungguh indah, jiwa penuh dengan cita-cita. Satu-satu cita-citanya dapat pacar ganteng dan dapat pacar cantik, iya kan? Jadi saya mau menyapa dulu. Siapa tahu teman-teman yang ada di sini belum saling mengetahui dari mana yang duduk di sini. Yang Naposo dari Ancol Podomoro mana ini? Ada. Nah, itu mereka. Nanti sambil bisa lirik-lirik lah ya. Kalau yang dari Naposo Kernolong ada? Tuh mereka nih. Mereka tadi tidak berdiri, tapi nanti bakal berdiri mereka. Saat ini jangan dulu ya. Kemudian ini Naposo dari Ciganjur ada? Nah, oh ini yang biru-biru ya. Nanti juga saatnya Anda akan berdiri. Jadi biasanya memang hal yang menyukakan adalah ketika kita berjumpa dengan teman, apalagi kadang ini ada ini ya. Jangan-jangan tadi ada motivasi Naposo ini kalau datang pas Natalan gini, cuci mata dulu bah. Kalau enggak healing katanya kan, healing ke gereja. Jadi enggak usah harus ke tempat-tempat yang hijau, yang healing ini kan. Ini yang berbau warna pun. Tadi Naposo dari Mampang itu kuning. Kalau dari Ciganjur tadi biru ya, biru. Kalau yang dari Kernolong tadi campur sari, warna-warni. Itu sesuai dengan semangat mereka yang penuh warna-warni ke sini. Tadi nggak macet ke sini kan? Nggak. Ada tadi dari Ancol Podomoro, mereka juga penuh warna-warni sesuai dengan senyum mereka. Jadi kita bersyukur jika kita bersama-sama merayakan Natal Naposo di sini dengan tema mereka yang cukup menarik, yaitu bersukacita di dalam penantian Tuhan. Jadi yang sampai ke Inang kira-kira demikian. Walaupun judul besarnya Joyful, Jesus Holy and Faithful, tapi bersukacita itu berbeda dengan bergembira. Kalau bergembira itu adalah identik dengan hal
dari luar diri kita yang membuat kita senang, yang membuat kita happy. Tapi itu memiliki batas. Karena ketika yang dari luar diri kita itu berkurang, maka berkuranglah gembira di hati kita. Misalnya kalau Anda saat ini punya pacar ganteng, pasti Anda bersuka cita. Ini sudah pasti sering buat status. Tapi kalau tiba-tiba dia putus, maka akan terjadi ghosting tiba-tiba di wall Facebooknya, melarikan diri secara tiba-tiba. Itu berarti karena yang membuat dia bergembira itu adalah hal dari luar. Jadi kalau sukacita itu berbeda. Bersukacita itu justru dia berasal dari dalam. Dari dalam yang tidak dipengaruhi oleh apapun. Jadi saat hujan, saat badai, saat sakit, saat bergumul, saat jatuh, saat bangkit, dia memiliki ada sukacita di dalam hatinya yang tidak bersumber dari diri sendiri, tetapi itu bersumber dari hubungan yang baik dengan Allah. Maka Nats hari ini, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat kita bersukacita itu akan membuat kita memiliki harapan di masa depan. Jadi bukan hanya harapan saat ini, tetapi menyangkut harapan masa depan. Maka bagaimana kita bersukacita? Melalui perayaan Natal hari ini, kita akan diajak meraih sukacita. Dan bagaimana kita bersukacita? Yang pertama melalui nats ini, ketika tidak ada rasa takut. Maka kunci untuk bersukacita adalah jangan takut. Di ayat 9 dikatakan, hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Yang menunda sukacita di dalam diri kita adalah karena kita takut. Mengapa kita takut? Karena kita, kecenderungan kita adalah fokus kepada masalah kita. Karena kecenderungan kita adalah fokus kepada kekuatan diri kita. Maka orang yang sombong sangat sulit untuk bersukacita. Orang yang memegahkan diri sangat sulit bersukacita. Kita menghadapi di dunia ini ada ketakutan. Kita manusia saat ini ada yang namanya takut hidup. Dia punya masalah, dia punya pergumulan yang sangat berat. Jadi ketika dia curhat kepada temannya, biasa kan kalau sesama naposo itu curhat, mama aku udah bahas seperti ini misalnya, teman curhatnya justru bilang gini, aku juga pernah kayak gitu, tidak menawarkan masalah, tapi memunculkan masalah. Jadi temannya masalahnya tidak selesai, justru memikirkan masalah temannya. Jadi kalau ada di antara teman-teman kalian yang curhat, dengarkan aja dulu. Kita kecenderungannya kan mau didengar aja teman kita yang lebih banyak curhat, justru kita mencuek terhadap teman. Akibat dari takut hidup, justru yang terjadi adalah ada orang yang sampai bunuh diri. Ada orang yang tidak nyaman terhadap dirinya. Itu makanya sering ada yang namanya ghosting, melarikan diri tiba-tiba. Mengapa melarikan diri tiba-tiba? Dia menyembunyikan dirinya. Yang biasanya dia punya status di WA, di Facebook atau yang namanya Twitter dengan berbagai kebanggaan dan bunga-bunga. Tapi ketika dia punya masalah, dia melarikan diri, dia akan tarik semua statusnya. Itu yang terjadi. Banyak orang yang takut hidup karena tekanan yang dihadapi dan juga karena dia terlalu fokus kepada masalah. Saudara-saudari, ada juga yang takut mati. Jadi ini kecenderungannya adalah kepada orang tua ya. Tapi naposo juga banyak yang takut mati. Kenapa takut mati? Aduh, kalau mati muda aku, belum punya pacar, belum punya cita-cita, belum sempat kerja, belum ini, belum membahagiakan orang tua, belum jalan-jalan, belum pergi kemana-mana. Jadi saking takutnya atas kematian, dia menjaga diri dan
menyembunyikan diri, bahkan terlalu oper. Dia terlalu oper terhadap dirinya sendiri. Takut hidup itu salah, takut mati juga salah. Karena firman Tuhan di Filipi 1 ayat 19 sampai 21 justru Paulus mengatakan hidup matiku ada di dalam Kristus katanya. Jadi yang penting bagi kita bukan takut hidup dan takut mati, yang terpenting adalah takut pada Tuhan. Dan ketika kita takut pada Tuhan, maka kita akan menciptakan rasa nyaman di dalam diri kita. Maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini juga ketika para gembala ada di tempat penggembalaan, para malaikat menjumpai mereka dan mengatakan kepada para gembala, jangan takut, pada hari ini telah lahir juru selamat. Mengapa malaikat itu menjumpai para gembala? Para gembala adalah orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang terpinggirkan. Jadi seumpamanya para gembala melihat ada seorang pembunuh membunuh, maka pengadilan tidak akan menerima kesaksian para gembala. Mereka adalah orang-orang yang jauh dari keluarga. Karena di Palestina pada waktu itu ketika berangkat menggembalakan kambing atau domba bisa berbulan-bulan baru pulang ke rumahnya. Maka berita kesukaan itu sampai kepada orang-orang yang terpinggirkan. Dan kita adalah orang-orang yang terpinggirkan oleh karena dosa. Kita adalah orang-orang yang tidak layak, yang perlu disapa oleh kehangatan cinta kasih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang hampir kehilangan jati diri oleh karena dosa, disapa oleh firman Tuhan, jangan takut. Maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini kita diajak satu-satunya sumber sukacita kita hanyalah Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada. Nats ini bergema kepada orang Israel yang ada di pembuangan. Mereka menjerit, mereka dipaksa untuk bernyanyi di pembuangan, menyanyikan tentang lagu iman mereka kepada Tuhan. Mereka dipaksa untuk menyanyikan penyembahan mereka kepada Tuhan, justru keadaan tidak nyaman. Maka ini menjadi berita sukacita, menjadi berita pengharapan. Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Justru keadaan mereka ketika mereka disuruh bukanlah suasana nyaman, bukanlah suasana yang penuh dengan kedamaian, tapi mereka terbuang dan mereka, saudara-saudari, hampir kehilangan jati diri. Nats ini menguatkan, jangan takut. Dan ini juga menguatkan kita semua. Yang kedua, melalui nats ini bagaimana supaya kita dapat bersukacita dalam menantikan Tuhan. Yang kedua, fokuslah kepada Allah. Di ayat 9 dikatakan, katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Ayat 10, lihat itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Lihat itu Allah. Maka saudara-saudari, kalau mau bersukacita, jangan cari di tempat lain. Fokuslah pada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah. Masalah akan berlalu. Jangan fokus kepada kegembiraan kita, karena kegembiraan masa muda juga akan berlalu. Jangan fokus kepada kekuatan kita, karena kekuatan kita juga akan berlalu. Kalau dikatakan zaman ini zamannya milenial itu adalah zaman yang gampang tidak puas atau kurang sabaran. Saya tidak tahu ada di antara kita yang
sudah bekerja 1 tahun, kemudian melirik ke pekerjaan lain, langsung bilang, gak nyaman, pindah kerja, pindah. Jadi kaum sekarang memang dikatakan adalah orang-orang yang paling tidak sabar. Tapi jangan juga kepada orang tua tidak sabar, ya kan? Karena kurang cocok dengan orang tua, maunya pindah orang tua. Jangan sekali-kali mencoba pindah orang tua, dan jangan sekali-kali cemburu terhadap orang tua yang lain. Maunya orang tuaku jangan seperti inilah, jangan sampai ada keluar seperti itu. Maunya orang tuaku, aku nyesal sekali lah aku dilahirkan di keluarga ini. Pernah menyesal punya keluarga? Semoga jangan ya. Karena memang penyakit kita sekarang adalah penyakit kurang sabar. Saya juga berkhotbah di ibadah pariatif bilang seperti ini. Naposo sekarang ini, kaum milenial sekarang ini sering disebut dengan zaman yang namanya strawberry. Karena pemuda saat ini kan seperti strawberry. Strawberry itu kan lunak. Kita juga lunak, gampang lunak. Gampang melarikan diri dari kenyataan hidup. Gampang melarikan diri dari masalah. Akhirnya selalu mundur. Orang Kristen itu justru diharapkan seperti seorang petani atau tentara. Kalau seorang petani itu dia harus bekerja keras walaupun hujan, walaupun panas, dia harus tetap menabur. Itu hasilnya tidak langsung diterima besok, tapi mungkin 3 bulan atau mungkin 1 tahun, dan membutuhkan kesabaran. Untuk menerima sukacita dari Tuhan, kita fokus dan dibutuhkan kesetiaan dan kesabaran. Maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini kita diingatkan satu-satunya sumber sukacita kita hanyalah Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan. Natal adalah bukti Tuhan mengasihi kita. Ia mengulurkan tangannya menjangkau kita orang yang rendah ini. Maka jangan pernah rendahkan dirimu, karena kamu adalah orang berharga. Karena yang diberikan Allah untuk menebus kita justru adalah yang termahal dan yang paling berharga, yaitu Yesus Kristus. Saya mau mengajak kita sama-sama mengucapkan Yohanes 3 ayat 16. Kita sama-sama 1, 2, 3, ya. Karena begitu besar supaya kita tidak binasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Mari kita lihat dalam peristiwa Natal. Maria ketika dia mengetahui dia hamil, atau sebelum ketika malaikat menjumpai dia dan mengatakan bahwa dia akan melahirkan seorang anak, dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Yusuf sendiri pada waktu itu hampir-hampir mau memutuskan hubungannya dengan Maria. Karena dia malu dan dia menjaga martabat Maria. Tapi yang terjadi, dia meneruskan rencana keselamatan Allah dengan fokus bukan kepada manusia, tetapi fokus kepada rencana Allah. Mari fokus kepada rencana Allah. Jangan pernah merasa tidak berharga walau orang tidak menghargaimu. Jangan pernah merasa rendah walau orang merendahkanmu. Karena justru Tuhan datang merangkulmu. Maka saudara-saudari, melalui perayaan Natal hari ini, terimalah kasih setia dari Tuhan yang membangkitkan semangat dan mengingatkan bahwa kita sungguh-sungguh dikasihi Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Di Kidung Jemaat nomor 110 dikatakan seperti ini. Hatiku ku benamkan di dalam kasih-Nya, padanya ku
berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang menyapa kami hari ini. Tuhan adalah sumber sukacita kami, dan Tuhan adalah yang memberikan kami kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Terkadang dalam hidup ini kami lari dari masalah kami lari dari kenyataan hidup kami lari dari berbagai hal yang mengejar kami. Tapi Tuhan benar-benar mengasihi kami dan mengundang kami untuk fokus kepada Tuhan, karena segala sesuatu yang kami butuhkan ada di dalam Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu Naposo yang bersuka cita hari ini di dalam merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Biarlah masa muda ini, masa yang sangat indah ini, mereka dapat berkarya, mereka dapat bersuka cita, saling berbagi pengalaman, belajar, menggapai cita-cita mereka. Terima kasih Tuhan jika kami dapat bersekutu dengan Naposo dari Ancol, Podomoro, Kernolong, Ciganjur. Kami dapat bersuka cita bersama dengan Naposo yang ada di Mampang ini. Biarlah mereka semakin erat di dalam persekutuan, semakin erat di dalam menjalin masa depan mereka, terikat satu dengan yang lain, didasari cinta kasih Tuhan. Berkati Tuhan orang tua, berkati juga masa muda anak-anak ini dalam pendidikan, dalam meraih cita dan cinta mereka, dalam harapan dan asa mereka. Kami serahkan panitia Natal yang sudah berlelah untuk mempersiapkan acara ini semua, tim musik, liturgi, dan semua yang berperan mengambil keaktifan di acara ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan dipuji hari ini sampai selama-lamanya. Ampuni kami Tuhan akan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari berikan puji dan syukur untuk Juru Selamat yang telah lahir. Mari bersama kita nyanyikan. Berbagi suruh-suruh Yuli, angkat dohon ruh, kau sari danai, sama mari Tuhan, dipersilakan untuk bangkit berdiri. angels we have heard on high, sweetly, sweetly through the night, and the mountains in reply, echoing their brief line. Gloria in
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ali dibata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni salhut selehol-lehon nadinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilihomi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di julum, pasu-pasu may jalaramoti, asa uparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalamu tadahami godang ni silehol-lehomi tuhami, asalam girgir hami madok moleate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di surga. Seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, tim dipersilakan untuk bersaat teduh. Cek. Shalom semuanya. Wah, terdengar seperti hanya 10 orang ya Bang. Kita ulang lagi kali sekali lagi ya. Shalom semuanya. Wow, seperti kayak 12 orang ya. Oh, coba nambah dikit berarti ya. Lagi. Sebelumnya kita mau denger nih Bang, kan katanya kita ada mengundang teman-teman dari Naposo Bulung HKBP yang lain. Iya. Kira-kira siapa aja sih Bang yang datang malam ini? Wow. Aku lihat dulu. Ya, untuk teman-teman semua selamat datang di Natal Naposo HKBP Mampang di tahun 2022 dengan tema Joyful. Di sini kita ada teman-teman dari gereja lain, yaitu dari NHKBP Ciganjur. Mana suaranya? Aduh, kurang. Ternyata terdengar seperti 1000 orang ya Bang. Oh. Kita ulang sekali kali ya. Dari teman-teman NHKBP Ciganjur, mana suaranya? Dari NHKBP Kertolo, mana suaranya? Wah, Ramai banget ya. gak kalah rame ya. Dan ini nih yang paling ditunggu-tunggu nih. Naposo Bulung Ancol Podomoro, mana suaranya? Wah, terlihat ramai sekali. Dan juga tadi pujiannya menyentuh banget ya Bang. Parah. Dari HKBP Ancol Podomoro, keren banget kakak dan abang. Nah, dari 3 tamu undangan tadi, kita juga ada adik-adik dari remaja. Boleh? Remaja Naposo, remaja KBP Mampang, mana suaranya? Wow, terlihat ramai. Emang Ramai banget ya, terdengar seperti 3000 orang. iya,
Dan ini semua datang pada malam hari ini pasti untuk melihat kegiatan dari Naposo Bulung HKBP Mampang. Betul banget Bang. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Naposo HKBP Mampang Perapatan kepada Kak Hana Huta Barat, dipersilakan. Shalom semua. Selamat malam. Selamat malam untuk Amang Pendeta Banjarnahor, Inang Pendeta Sihite, Parhalado, teman-teman Naposo Bulung dari HKBP Ancol, Ciganjur, Ternolong, adik-adik remaja, perwakilan dari Ama, Ina Deborah, dan juga teman-teman Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan. Saya Hana Huta Barat, mewakili teman-teman Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan, ingin mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Puji syukur karena kita dapat berkumpul di tempat ini, karena kita bisa merayakan perayaan Natal Naposo Bulung HKBP Mampang dengan bersuka cita. Dan saya juga senang nih, sangat merasakan sukacita dan semangat Natal dari teman-teman semua di sini. Boleh dong tepuk tangannya. Walaupun kita merayakan Natal dengan keadaan seperti ini, masih memakai masker dan kabar COVID yang kembali meningkat, tapi tidak menurunkan semangat kita untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus yang akan datang ke dunia ini. Saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih kepada pendeta Parhalado yang telah mendukung perayaan Natal kita ini, dan terutama kepada teman-teman panitia dari HKBP Mampang Perapatan. Terima kasih atas waktu dan tenaganya yang disisihkan untuk mempersiapkan Natal kita ini. Mudah-mudahan setelah hari ini dan menjelang perayaan Natal kita di tanggal 25 nanti dan menyambut tahun baru, kita tetap dapat mempertahankan semangat dan sukacita kita untuk menyambut tahun yang baru nanti. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kalau tadi kan kita ada kata sambutan dari Ketua Naposo Bulung HKBP Mampang periode 2022 sampai 2024. Nah, di acara hari ini kita juga punya Ketua Natal dan kita akan menyambut Ketua Natal untuk memberikan kata sambutannya. Dipersilakan untuk teman kita Jonathan Ambarita. Shalom, Horas kepada Inang Pendeta, Amang, Inang, Dewan Konhinia, dan juga Parhalado, adik-adik remaja dan Ina Deborah, serta tamu undangan Ancol Podomoro, HKBP Ciganjur dan Kenolong dan semua yang hadir di sini. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yesus Kristus, karena berkat-Nya yang tercurah kita bisa berkumpul bersama di gereja ini untuk merayakan Natal tahun 2002 ini. Perkenalkan, saya Jonathan Manuli Ambarita sebagai Ketua Natal Naposo Bulung, mewakilkan teman-teman panitia yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Amang dan Inang Pendeta, Dewan Konhinia, segenap Parhalado, orang tua kami serta teman-teman Naposo Bulung yang mendukung berjalannya kegiatan acara Naposo Mampang tahun 2002 ini. Tema Natal Naposo Bulung Mampang Perapatan 2002 ini ialah Joyful, Jesus, Holy and Faithful, yang diambil dari ayat Alkitab pada Matius 2 ayat 12, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain.
dengan subtema sukacita Natal membuat Naposo Bulung HKBP Mampang lebih mengasihi dan mencintai sesama seperti Kristus yang datang ke dunia ini, karena Ia lebih dahulu mengasihi dan mencintai semua umat manusia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rangkaian acara yang telah dilaksanakan, yaitu Christmas Party dalam bentuk ibadah kebersamaan serta seminar yang dipimpin oleh Pendeta Frankie Manaputupulu dengan tema Keteguhan Hati Menuju Visi Misi Hidup yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 dan pada saat ini yang sedang berlangsung yakni ibadah puncak untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus serta memaknai arti dalam ibadah dan menyalurkan minat dan bakat dalam bidang choir dan juga pantomim. Terlebih lagi beberapa waktu belakangan ini Naposo Bulung Mampang cukup rutin untuk mempersiapkan latihan choir dan pantomim. Demikianlah rangkaian yang dari acara Natal Naposo Bulung Mampang Perapatan tahun 2002 ini. Sekian dari saya. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Sebelumnya selamat Natal dan menjelang tahun baru 2023 untuk semua. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, sangat menyentuh tadi ya kata sambutannya ya. Iya, kita terharu ya Bang. Parah. Nah, kan di acara tadi di ketua kita menyampaikan tema kita yaitu Joyful, Jesus, Holy and Faithful. Nah, pada tahun ini Natal Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan itu mengangkat dari Yesaya 40 ayat 9 sampai 10, bersukacita menantikan Tuhan. Nah, pada saat ini di Natal kali ini tema kita itu ada tagline-nya. Jadi ketika kita bilang joyful, teman-teman jawab Jesus, Holy and Faithful. Nah, tapi nggak jawab gitu aja. Ada gerakannya ya Bang? Gerakannya gimana itu Kak Claudia? Aduh, aku contohin sekarang. Boleh. Oke deh. Oke, jadi kalau nanti kita berdua bilang joyful, Jesus, holy, and faithful. Wah, dia belum siap nih. Kita mulai lagi ya Kak Claudia ya. Iya, jadi gerakannya ini kita ambil dari mana Kak Claudia? Ambil dari American Sign Language atau pakai bahasa isyarat Bang. Jadi nanti ada gerakannya masing-masing kayak gitu. Oke, jadi kalau dia contohin ya. Jadi kalau teman-teman MC nanti bilang joyful, Jesus, holy, and faithful. Harus gitu ya, harus ada nadanya. Tapi kayaknya kalau Claudia contohin sendiri kayak kurang enak ya. Mungkin bisa dibantu sama teman-teman dari Naposo Bulung HKBP Mampang. Kak Angel mungkin? Kak Angel mungkin Kak Yeta boleh bantu? Oke, teman-teman Naposo Bulung dari HKBP tamu boleh bangkit berdiri ya, kita ikutin contohnya. Yuk berdiri yuk. Jadi ketika kita bilang Masih boleh? Boleh dong semuanya bangkit berdiri. Teman-teman hadir dari remaja, yuk kita ikutin yang di depan ya. Natal Naposo Bulung HKBP Mampang, joyful, Jesus, holy, and faithful. Gitu. Boleh beri temukan ya untuk teman kita kayak Eta. Kayaknya gak seru kalau cuman kayak kita tadi yang maju ya Bang. Gimana kalau kita undang juga dari teman-teman Naposo Bulung HKBP Ancol Podomoro, dari teman-teman HKBP Kernolong dan juga teman-teman dari HKBP Ciganjur. Oke, boleh yang minta tolong teman-teman. Kakak ini tadi.
kita yang tunjuk ya Bang? Atau kita yang jemput nih Bang? Kayaknya harus dijemput ya. Maksudnya kita jemput aja kali ya. Ayo Kak. Ayo Abang. Sama lagi. Ayo mana tadi? Kak, ayo. Kak Claudia, kan kita juga punya teman-teman dari adik-adik remaja ya. Mungkin boleh iya. minta ya bantu ya. Ayo adik-adik remaja nemenin Bang David yuk. Yuk, udah pada nunduk nih. Tadi juga dari teman-teman Nasbos. Oh iya, kita perkenalan dulu kan ya Bang sebelum Oh, iya. tagline. Perkenalannya mau ala nama sebelum nggak Bang? Kita perkenalannya ala nama sebelum HKBP Mampang ya. Jadi perkenalannya adalah nama dan juga marga atau borunya. Terus yang kedua adalah borunya mama apa. Dan yang ketiga adalah lampu. Jadi kalau lampu itu di Napo Sebulu ada tiga, lampu merah, kuning, dan juga hijau. Lampu merah itu untuk orang-orang yang udah ada pasangannya. Nih. Kalau yang merah udah ada pasangannya, jadi nggak boleh diganggu gugat ya Bang. Iya. Contohnya seperti ini ya. Kakak namanya siapa? Kalau dia baru mana nih? Mama baru apa kan? Baru siregar. Oh. Kegiatannya sekarang sibuk apa nih? Sibuk banget pokoknya. Kalau boleh tahu lampunya kan? Lampunya aku lampu Natal. Jadi ada merah, kuning, hijau ya. Jadi kakak antara merah, kuning, dan hijau. Kakak lampunya apa ya kak? Kalau yang kuning itu apa tuh? Hati-hati. Kalau kuning hati-hati di jalan. Jadi hubungannya lagi on the way ya Bang, friend zone biasanya. Terus kalau hijau dia adalah single and free. Gitu. Oke? Kita Kalau merah Kak? Kalau merah udah punya pasangan. Kalau kuning hubungannya di ambang friend zone. Kalau hijau single and free. Silakan. Tapi tadi kalau dia belum jawab lampunya apa ya Iya. kak? Kepo banget ya kayaknya ya Bang David ya, terlalu kepo deh orangnya. Oke, silakan kepada teman kita yang di sebelah sini, silakan Kakak Fiona. Kak Claudia jawab dulu dong, kakak lampunya apa kak? Fiona udah ya? Jawab dulu kak. Lampunya lampu Natal, jadi banyak warnanya. Ya Fiona. Shalom semuanya, kenalin aku Fiona Silalahi, Mama Boru Sirait. Lampunya apa Kak Fiona? Lampunya maunya apa nih? Gimana ya? Lampunya sayangnya udah merah. Waduh, ternyata udah merah ya, lampunya kecewa. Kelihatan ya ada yang muka-mukanya kecewa ya kayaknya ya. Oke, selanjutnya silakan. Shalom, saya Juan Daniel. Mari banyak Sinaonsong. Baru mama Sinaga, lampunya masih hijau. Oke, lampunya masih hijau. Silakan Kak. Shalom. Shalom. Horas, perkenalkan nama aku Siskalia Boru Panjaitan, Mama Boru Simanjunta, asal dari Medan, dan untuk lampunya lampu hijau. Terima kasih hijau ternyata. Silakan Abang. Shalom semua. Shalom. Perkenalkan nama saya Harpandi Sinaga Simandalahi. Mama saya Boru Sidauruk dan lampu saya masih hijau. Masih hijau ya, ayo. Kenalkan nama saya Teresia Situngkit, Mama Boru Sidauruk, asal dari Jakarta. Lampu saya merah. Wow.
ada yang muka-muka yang kecewa karena lampunya merah? Oke, sekarang kita akan coba tagline kita ya, Bang. Oke, teman-teman mungkin boleh bantu sebutin Jesus Holy and Faithful-nya ya. Oke. Joyful, Jesus, Holy, Faithful. Oke, sekali lagi deh Kak. Boleh sekali lagi ya, kita lebih meriah ya. Joyful, Jesus, Holy, and Faithful. Oke, terima kasih. Oke, tadi kan kita udah kenal dari beberapa teman-teman kita, tapi kan kita belum kenalan nih sama MC yang di sebelah aku ya. Kenalan dulu boleh gak sih? Bang? Oh iya. Siapa sih? Kan tadi aku udah ya. Ternyata partner aku mau kenalan juga. Nama Iya. siapa Bang? Shalom semua. Maaf ya tadi kita belum kenalan. Perkenalkan, nama saya David Yordan Salomo. Saya bukan orang Batak, tapi mama saya Boru Pardede. Jadi di situ ada Pariban Salah. Halo, Pariban, Stella. Mana ini Pariban ya? Udah, Oh, udah. di sana. Oke. Jadi mama saya Boru Pardede. Kegiatan saya masih bekerja di ladang Tuhan. Lampu saya, mohon maaf untuk teman-teman semua, lampu saya hijau. Emang suka gitu orangnya ya, merendah untuk meroket kayaknya. Iya. Tapi kakak tadi lampunya apa ya kak? Lampu Natal karena aku suka yang colorful ya Bang. Iya. Nah untuk teman-teman kan kita sudah masuk di jam 8 ya. Teman-teman yang tamu undangan, panitia sudah menyiapkan konsumsi untuk kita semua. Nanti konsumsinya akan dibagikan di bangkunya masing-masing. Nanti kita sebelum makan akan dipimpin doa oleh Inang Sintua kita. Tapi sebelum kita makan, kita ada apa kak kalau dia? Kita mau ada games dulu nih. Kayaknya gak seru kalau misalnya kita gak ada games ya Bang. Seru banget nih pasti gamesnya nih. Gamesnya apa tuh kak kalau dia kalau boleh tahu? Gamesnya terlalu seru dan juga mudah pastinya karena teman-teman boleh di tempat aja. Nanti paling kita di tempat aja ya Bang, jadi gak usah maju ke depan. Gamesnya kayak gimana sih Bang? Ini gamesnya mudah dan bisa dilakukan sekarang juga. Gimana Bang caranya? Kasih tahu dong. Waduh. Jadi setiap kita berikan hitungan 1, 2, 3. Kalau kita mengucapkan kata 3, teman-teman semua yang hadir boleh bangkit berdiri ya. Jadi contohnya aku lagi duduk nih, ya kak. 1, 2, 3. Gitu. Kayak Tapi gitu. tapi diucapkan kata 3. Jadi pada saat kita bilang 3, teman-teman berdiri. Gitu. Kita coba dulu kali ya Bang. Takutnya mungkin agak-agak sulit nih game. Boleh. Kita coba ya. Coba dulu ya, silakan Bang. 1, 2, 3. Oke, berarti masih pada fokus ya. Masih pada pada fokus. Oke, boleh duduk. Boleh duduk ya. Kita di ucapan 3 ya, angka 3. Iya, di angka 3 ya teman-teman. Kita coba sekali lagi kali ya Bang. Kita coba sekali lagi kali ya. 1, 2, 3. Wah, ternyata masih fokus semua Bang. Oke, silakan duduk. Oke. Iya. Kita tadi kan percobaan ya. Sekarang kita mulai gamesnya ya. Kita berdiri di angka berapa sih teman-teman? Oh, iya. Oke, berarti masih fokus. Coba ya Bang, sekali lagi kali ya. 1, 2, 3. Iya, betul. Ternyata masih fokus Bang. Masih fokus. Oke. Kita ulang ya.
126. Oh, ada yang mau berdiri. Gak sabar mau berdiri ya. Coba sekali lagi kali ya bang. Iya. 1, 2, 3. Ya. Aduh. Ada aja yang berdiri Iya. ya. Ternyata masih ada yang fokus tapi bang, lebih banyak yang fokusnya. Oke, sekali lagi kita bikin ya kan? Ya, kayaknya masih kayak gampil ini. Coba kali ya bang. Coba lu. 1, 2, 1. Masih ada yang mau berdiri ternyata ya. Kak Ella tuh berdiri kayaknya. Iya ya, masih ada yang mau berdiri ya. Kita coba sekali lagi ya. Buat penyegaran badan aja nih. 1, 2, 3. Oke, ternyata masih berdirinya ragu-ragu kayaknya ya. Oke deh, terima kasih teman-teman. Oke. Baik, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ina Deborah HKBP Mampang Prapatan. Dipersilakan. Oh ternyata nggak jadi. Oh ya nggak apa-apa. Ya tadinya pengen tampil lagu kedua tadinya ya Inang ya. Oh ya oke. Oh itu buat kapan Inang? Oh buat besok lagi. Oke udah siap. Ini kalau selanjutnya nih kita mau ngadain apa nih Kak Claudia nih? Oke sekarang kita ada ice breaking sedikit. Sambil kita menunggu penampilan dari yang kita tunggu-tunggu nih, nanti kita ada penampilan pantomim dari teman-teman Apostle Bulung HKBP Mampang. Tapi sebelumnya kita bisa ice breaking sebentar ya. Bisa. Apa itu bang ice breakingnya? Nanti teman-teman ini akan nyanyi mendidih, tapi nanti akan diperagakan gerakannya oleh Kak Claudia. Mungkin aku dibantu sama teman-teman dari Naposa HKBP Mampang kali ya. Boleh. Kayaknya dari ketua Natal kita ya. Iya. Jonathan Ambarita mungkin boleh dibantu. Dan juga mungkin Kakak Angela kali ya. Iya, boleh dong. Yuk Kak Angel yuk. Sama Bang Jonathan. Nah. Teman-teman semua tahu lagu Mendidih kan ya? Mungkin boleh di tengah dong, Kak Angel sama. Kali ya. Nah, iya, ya udah lu. Kita sama-sama bangkit berdiri ya teman-teman. Yuk, bangkit berdiri ya. Nanti gerakannya akan dipandu sama Kak Angela dan juga Bang Jonathan. Yuk. Coba sekali lagi kali ya. Jadi setiap gerakan mendidih nanti bakal ke bawah sebanyak sesuai dengan yang aku sebutkan. Oke? Ayo sekali lagi ya Bang. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, selalu berbunyi, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Berdiri 5 kali. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Kayaknya kurang panas ya.
Harus gak sih Bang gerakannya? Parah nih, kayak kurang semangat nih. pas Lutut bagian- lenturan. Bagian berdiri tuh masih malu-malu gitu. Oke. Kita bahas sekali lagi ya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Oke. Terima kasih Kak Ida, terima Terima kasih kasih. Bang Jonathan. Silakan duduk teman-teman. Baik, kita akan makan malam. Sebelumnya kami mau menginfokan kepada teman-teman, setelah ini akan ada penampilan-penampilan yang menarik dan juga seru dari teman-teman Apostol Bulan HKBP Mampang Perapatan. Jadi dipastikan untuk tidak pulang dulu ya setelah makan. Dan juga kami ada foto booth di ujung sana. Buat teman-teman yang mau foto-foto boleh banget, silakan ya. Sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mengundang Inang Dewan Koinonia, Inang Marcel Siregar untuk maju ke depan memimpin doa untuk doa makan kita. Baik, selamat malam semua. Selamat Natal untuk kita semua. Kami dari Dewan Koinonia mengucapkan selamat hari Natal. Baik, sebelum kita menyantap makanan jasmani kita mau bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kalau pada malam hari ini Naposo Mampang Perapatan mengadakan Natal ya Tuhan, biarlah ibadah yang sudah kami laksanakan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan biarlah itu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan menyantap makanan jasmani kami, jamah berkati ya Tuhan agar hidangan ini dapat menjadi kekuatan bagi tubuh dan jiwa kami. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa bagi saudara kami yang tidak mendapatkan makanan seperti ini. Kiranya Engkau juga memberkati mereka. Terlebih setiap tangan-tangan yang boleh menyediakan ini ya Tuhan, Engkau juga mau memberkatinya. Terima kasih ya Bapak, semuanya ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat makan. Baik teman-teman, selagi makanan dibagikan, boleh dipersilakan makan.
Dan juga jangan pulang dulu ya, nanti akan ada persembahan pujian choir dari Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan dan juga penampilan pantomim dari teman-teman Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan. Teman-teman boleh makan, boleh juga foto booth di sebelah sana di belakang. Dan juga jangan lupa untuk menjaga kebersihan gereja kita. Nanti untuk yang sudah selesai makan, sampahnya boleh dibuang di depan, akan ada disediakan tong sampah dan juga ada trash bag ya. Terima kasih. Nah, teman-teman, sambil kita makan, kita akan dihibur oleh teman kita dari remaja KBP Mampang Perapatan. Boleh kita sambut floor resitasi Ombing. Ayo Kak. Dia akan mempersembahkan satu pujian.
Wow, sangat emas sekali ternyata suaranya. Berikutnya ada penampilan dari mana sih Kak kalau dia? Kita tadi habis dengar penampilan dari Sita dari remaja KBP Mampang Perapatan. Keren banget, terima kasih. Boleh dong minta tepuk tangannya untuk teman kita Sita. Terima kasih ya. Oh, oke. Habis ini Tuh mau ngapain sih Bang? Kok kayaknya ada sesuatu yang disembunyikan nih dari Bang David ke aku? nah, di sini kita mau menyaksikan Apa tuh? Kita mau menyaksikan yang paling ditunggu-tunggu seperti biasa di Natal Naposo Bulung AKBP Mampang, yaitu kita punya pantomim yang sudah mendunia, sudah melalang buana di dunia perpantomiman. Pokoknya sudah expert di bidangnya ya Bang? Sangat-sangat expert. Mari kita saksikan Pantomim Naposo Bulung HKBP Mampang.
Boleh dong minta tepuk tangannya untuk Teman-teman sekali lagi untuk pantomin nomor 10 HKBP Mampang Perapatan. Gimana? Seru banget kan tadi Seru pantomimnya? banget ya Bang, benar-benar meskipun lucu, menghibur, tapi kita semua dapat pesannya. Tapi teman-teman kepo gak sih tadi siapa aja sih yang main jadi pantomim? Kepo gak sih Bang? Kepo banget. Di mana? Kepo banget ya? Parah. Maksudnya di balik wajah putih mereka tetap kelihatan gantengnya ya Bang? Iya, itulah tadi aktor-aktor yang sudah mendunia untuk bidang pantomim. Iya, jadi udah expert di bidangnya banget ya Bang? Parah. Ya, tadi kesimpulannya itu adalah Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan dan menyelesaikan segala kejahatan, pergaulan hidup yang buruk dan masalah hidup kita sebesar apapun itu. Maka dari itu mari kita bertobat dan datang kepadanya, menaruh seluruh hidup kita kepada Dia Tuhan kita, Yesus Kristus yang sudah lahir ke dunia ini. Dan kita mari sambut pemain pantomim Napo 10 HKBP Mampang. Tadi yang jadi pendeta itu namanya Nicholas Banjarnahor. Mana ya? Oke, ini dia nih pendeta kita. Terima kasih Nicholas. Jadi mereka emang perkenalannya kayak gitu ya. Mereka gak mau terlihat. Selanjutnya yang menjadi pemuda dan juga bandar narkoba adalah Ando Samosir. Silakan. Ando ini adalah seorang pemuda dan juga bandar narkoba. Wih. No, ada nyokap. Ando ada ibunya ya. Selanjutnya yang menjadi iblis tadi yang pakai kaos hitam adalah Christian Simanjuntak. Ini dia nih yang berperan sebagai iblis tadi. Menjiwai banget ya menjadi iblisnya. Terima kasih ya Bang Christian. Selanjutnya yang menjadi penjudi dan juga pemuda adalah Charles Siahaan. Ini pemuda yang suka bermain judi ya. Wih, menjiwai sekali ya. Dan yang terakhir, yang paling mendalami karakternya, kita panggil Andreas Dregar sebagai pemabuk. Kalau yang ini menjadi seorang pemabuk, tapi hand sanitizer ya, jadi steril. Makasih Bang Andreas. Kalau yang terakhir tadi tuh emang udah mendalami peran ya Bang? Memang dia mabuknya lebih ke mabuk hand sanitizer dan mabuk cinta ya. Ngeri. Mungkin kayak lebih seru kita panggil tiga-tiganya ya, semuanya boleh masuk ke dalam. Yuk teman-teman boleh masuk ke dalam, ayo keluar ya. Minta. Nah ini dia nih. Kalau Oke, kita mau tanya-tanya kali ya Bang. Kira-kira mereka mau jawab nggak ya Bang? Coba. Oh iya. Apa kelakuannya iblis ya? Soalnya dia mau judi lagi nanti. Kita tanya-tanya dulu kali ya ke abang-abang kita ini. Silakan ke sini, boleh? Abang Andreas sebagai pemabuk. Kalau boleh tahu latihan pantomimnya ini berapa lama Abang Pemuda? Oh, 2 tahun ya? Oh bukan. Oh 2 kali Natal. Oh, cuman 2 kali Natal. Oh iya. Natal ama Ina dan Natal sekolah minggu ya? Oh iya.
Kalau boleh tahu nih, abang pemuda yang satu ini, kalau menjadi penjudi itu udah berapa lama? Oh iya, kurang lebihnya udah 1 bulan ya? Oh baru ya berarti ya, ternyata baru tapi udah menjiwai banget. Kalau yang ini coba. Dosa. Oh iya, aduh, awas dosa ya. Takut ya. Kalau yang ini udah jadi iblis berapa lama menggeluti kegiatan ini? Oh dari lahir? Oh iya, ternyata udah dari lahir ya. Ternyata dari lahir bang, dari ya, segini. Belum diselamatkan ya ternyata. Iya ya. belum. Kira-kira mau diselamatkan kapan? Oh nggak mau ternyata. Jadi dia mau. Udah nyaman. Jadi iblis ya. Memang nyaman atau ada unsur paksaan gak sih bang? Emang suka banget dari hati ya? Oh iya, emang dari hati ternyata menjiwainya. Kalau teman-teman kita yang iblis ini kan belum diselamatkan kan? Iya belum. Boleh kali ya kesan pesannya nih teman-teman pemuda nih yang sudah diselamatkan untuk teman-teman kita? Oh masih pemabuk. Oh, ternyata masih pengen ya keinginan duniawinya ya bang? Oh dibalik. Mungkin ada Oh iya. Oh iya siap bang. Berarti pesan yang disampaikan tadi udah tersampaikan ya bang? Oh oke ya. Iya sesuai dengan yang tadi kalau kita nggak boleh dekat-dekat sama dosa ya gitu kan ya bang? Oke. Tapi ngomong-ngomong nih kak, kan yang tadi yang main 5. Oh iya. Terus sebenarnya yang 2 lagi itu selain menjadi pendeta, selain menjadi pemuda, mereka juga pemalu. Jadi nggak mau tampil lagi gitu ya. Jadi mohon dimaafkan ya. Mohon maaf, mungkin pendetanya lagi mau nyiapin khotbah buat besok mungkin ya. Nah itu dia, selain menjadi pemalu dia juga pendeta. Jadi dia sadar diri aja sih Pak. Oke. Oke Terima kasih terima untuk kasih ya. teman-teman. Boleh kembali. Boleh. Tepuk tangan dong teman-teman kita. Terima kasih. Terima kasih. Menyambut pesan dari pantomim yang ada dan biar kita lebih semangat lagi, mari kita bangkit berdiri dan bernyanyi Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Yuk teman-teman kita bangkit berdiri ya. Sambil bertepuk tangan teman-teman. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sahabatnya. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandeng tangannya.
sekarang kita sudah di penghujung acara. Pada kangen kan? Dan ini acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu akan ada choir dari Naposo Bulung HKBP Mampang. Wah, kayaknya udah pada nggak sabar ya Bang untuk ngedengerinnya. Dan Kita kasih bocoran gak nih? bocoran apa ya? Ada rahasia lain kah yang kamu ada sembunyikan dari aku? Bocorannya yang dari tadi belum terjawab. Lampu Kak Claudia apa ya? Lampu Natal. Oke, kita kasih bocorannya, yaitu latihannya ini cuma sebentar. Yaitu cuma 1 kali Natal. Jadi latihannya selama ini hanya 1 kali ya Bang sebenarnya. 1 kali Natal, tapi dari Natal 2020 karena COVID jadi kita nggak nyanyi waktu itu. Ya, jadi bocorannya kita latihannya hanya sebentar, kurang lebih kita latihan 3 bulan kurang. Dan kita akan membawakan beberapa lagu dari teman-teman Naposo Bulung HKBP Mampang dan teman-teman Naposo Bulung. Kita saksikan ya teman-teman ya. Mari kita sambut Choir Naposo Bulung HKBP Mampang Prapatan. Grace Boru Nainggolan, alto. Hana Huta Barat, alto. Sisil Simangun Song, sopran 2. Riverin Simarmata, sopran 2. Wina Samosir, sopran 2. Cica Simanjuntak, sopran 2. Nicholas Banjarnahor, tenor. Ando Samosir, bass. Semi Manalu, sopran 2. Vero Karo-Karo, sopran 2. Rahel Boru Siregar, sopran 1. Restu Nainggolan, sopran 2. Josephine Siagia, alto. Fiona Silalahi, alto. Jonathan Amberita, tenor. Seiba Sihombing, tenor. Yeta Napitupulu, sopran 2. Elsa Simatupang, sopran 1. Angel Simanjuntak, sopran 1. Claudia Manalu, alto. Keila Tampubolon, alto. Talita Dolok Saribu, alto. Milen Hutahayan, sopran 1. Ella Sihombing, sopran 1. Sheila Simamora, sopran 1.
masih mau ada. Shalom semua. Shalom Novia. Bang, halo Bang David. Novia, gimana? Hari ini udah ngucapin selamat Natal ke berapa orang? Wah, ya? udah sih. Tadi beberapa tamu kita juga aku udah ucapin. Kalau Abang udah ucapin sama siapa nih? Abang tadi udah ngucapin buat teman-teman tamu undangan dan semuanya. Tapi Kak Bia pernah nggak ngucapin selamat Natal untuk diri sendiri? Kayak gimana tuh Abang? Ya Kak Bia ngucapin gitu, hai diriku selamat Natal. Oke, kayaknya belum deh. Kayaknya kita bisa ngasih tahu teman-teman nih gimana Iya, caranya. Mungkin di sini untuk lagu berikutnya itu mengartikan kita mengucapkan selamat Natal untuk diri kita sendiri. Karena tanpa kita sadari kita rajin mengucapkan selamat Natal ke orang lain, tapi kita melupakan arti Natal di diri kita sendiri. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your troubles will be out of sight. Have yourself a merry little
Wow. Berikut tadi penampilan dari kita Choir AKBP Napo Sebulung AKBP Mampang. Jadi tadi ada lagu apa aja sih Bang? Tadi itu ada lagu Sing Sing So. Have Yourself a Merry Christmas. Solonya siapa tuh? Sama Little Drummer Boy. Joyful. Sama Joyful. Itu. Lagi. Wow. Ayo lagi yuk. Oke, kita sudah di penghujung acara dan kita minta teman-teman tamu undangan berikut teman-teman remaja Napo Sebulung, remaja KBP Mampang untuk bangkit berdiri dan kita foto bersama di depan ya. Yuk dari teman-teman HKBP Kronolog, teman-teman dari HKBP Ciganjur, teman-teman dari HKBP Ancol Podomoro untuk maju ke depan, serta teman-teman dari adik-adik kita remaja. Kita foto bersama dulu ya. Feliz Navidad, Feliz Navidad, for the bottom felicidad. Yo, Feliz Navidad, Feliz Navidad, for the bottom felicidad. I wanna meet you. A Merry Christmas. I wanna miss you a Merry Christmas. I wanna miss you a Merry Christmas for the bottom of my life. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Everybody sing. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas for the bottom of my heart. Oh, yeah. Oke teman-teman, boleh lihat ke kamera ya. Nanti di hitungan ketiga kita bubar. Di hitungan ketiga kita nanti cekrek gitu.